Selamat siang. Selamat siang. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada kesehatan kita masing-masing. Silakan orang kita berdoa. Sebelum kita memulai kelas kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita mengenai profesi. Profesi itu adalah suatu pekerjaan yang dipenuhi oleh individu. Kali ini kita akan membahas tentang profesi kependidikan. Kependidikan itu identik dengan yang namanya guru. Profesi pendidikan merupakan suatu tanggung jawab moral seorang guru untuk mentransfer ilmu kepada siswa. Di dalam profesi pendidikan itu ada yang namanya kompetensi. Kompetensi guru merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kompetensi seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang guru? Sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Terdapat 4 kompetensi yang harus dan wajib dimiliki oleh seorang guru. Ini merupakan tuntutan untuk melakukan regulasi pendidikan. Kenapa ini penting dimiliki dan harus dimiliki oleh seorang guru? Tentu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mari kita bahas yang pertama, kompetensi pedagogi. Kompetensi ini merupakan kompetensi pengelolaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk mentransfer ilmu kepada siswa. Yang mencakup 2 hal. Yang pertama itu manajemen kelas, dan yang kedua proses penilaian. Ini asesmen, entah itu tes tugas individu, tugas harian, tugas UTS, dan UAS. Nah, di dalam penilaian ini ada juga yang namanya penilaian secara subjektif. Nah, penilaian subjektif ini dilakukan berdasarkan nilai yang dipertimbangkan berdasarkan apa yang diperoleh oleh siswa, berdasarkan pemahaman siswa yang didapatkan dari materi atau pembelajaran yang didapatkan oleh siswa. Berbicara masalah profesional, kompetensi ini merupakan kompetensi seseorang guru yang menuntut untuk mampu menguasai materi secara luas dan mendalam, sehingga pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan itu menjadi lebih baik. Guru yang profesional tentu mempunyai panduan atau acuan, dan selama proses untuk mencapai penguasaan materi yang luas, tentu seseorang guru itu harus
belajar terlebih dahulu. Tidak bisa semata-mata dia begitu datang ke kelas memberikan materi, tidak semudah itu berusul. Kemudian ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini meliputi proses atau cara seseorang guru dalam berkomunikasi, berinteraksi baik itu dengan siswa, dengan guru, atau dengan sesama guru, dan dengan masyarakat. Nah, ini tentu menjadi kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang guru, karena sejatinya seorang guru itu merupakan sosok teladan bagi siswa. Kemudian yang terakhir itu ada kompetensi kepribadian. Kompetensi ini meliputi yang pertama, kepribadian yang mantap dan stabil. Artinya apa? Artinya seseorang guru itu harus mempunyai emosi, maksudnya harus mampu mengontrol emosi, karena seperti yang kita lihat sekarang, fenomena-fenomena yang terjadi, emosi itu harus kita kontrol. Apabila kita tidak bisa mengontrol emosi, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan di zaman sekarang, perubahan perundang-undangan yang melindungi hak siswa sudah sangat jauh berbeda dari masa pendidikan zaman sekarang. Dulu, kalau di zaman dulu, termasuk saya masih kena pendidikan yang keras dalam arti dulu tuh si guru mempunyai atau memegang peran penuh untuk mendidik, membentuk karakter siswa. Saya dulu pernah dipukul guru karena nakal, di Indonesia nakal orang menggunakan pengaris dari kayu sepanjang 1 meter. Saya pernah. Kemudian kalau kita berkaca ke zaman sekarang, jangankan memukul siswa, untuk menegur saja guru takut, karena adanya PPS, peraturan perlindungan siswa. Jadi sekarang seolah guru itu sudah dikekang, sudah digenggam. Arif, bijaksana, dan berwibawa. Seseorang guru harus mempunyai sikap dan pendirian yang kokoh, konsisten, dan stabil, berwibawa. Tentu dalam suatu kelas, guru itu harus bisa memanajemen baik itu suasana kelas ataupun karakter-karakter siswa. Tentu guru harus menyesuaikan tingkat penerimaan siswa kepada guru ketika menyampaikan materi yang dipelajari. Bijaksana dalam menentukan keputusan. Kemudian beretitude dan berakhlak mulia. Nah, beberapa waktu lalu sudah terjadi pelanggaran profesi kependidikan. Ada 2 ASN yang diketahui atau ditemukan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan di Sintang. Ada yang tahu beritanya? Berita apa? Tidak. Tidak. Saya tidak. Jadi 2 ASN ini, mereka ini seorang guru melakukan sesuatu yang tidak terpuji, paham ya? Dan sudah dilaporkan dan diproses.
Saya lupa di mana sekolah mereka, tempat mereka mengajar. Sudah lupa. Kenapa petisi ini penting untuk dimiliki oleh seorang guru? Yang pertama itu untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah diamankan di dalam undang-undang, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun yang masih menjadi problem di dalam dunia pendidikan itu, seperti yang sudah disebutkan tadi, guru ini tidak punya wewenang lagi untuk mendidik dan membentuk karakter siswa secara lebih. Jadi zaman sekarang guru ini hanya sebatas menerapkan ilmu, mau itu pintar atau bodoh terserah, itu bukan anak dia, bukan keluarga dia. Nah, yang penting gaji masuk, maka istilahnya aman. Siswanya. Nah, ini tadi loh. Siswa ini karena si gurunya tidak lagi mempunyai kendali untuk membentuk karakter siswa, jadi terserah siswa itu mau jadi seperti apa, ya mau bagus, baik karakternya. Syukur-syukur kalau dia mencerminkan kepribadian yang bagus atau baik, atau punya moral yang mencerminkan nilai-nilai yang tercatur di dalam Pancasila. Syukur. Kalau tidak, ya udah. Guru juga gajinya. Nah, sejauh ini ada yang ingin bertanya? Yang ini ya. Nah, silakan berhenti. Oke, pertanyaan saya tentang melaksanakan proses penilaian. Penilaian yang dimaksud itu adalah maksudnya kan dari saya tahu kan ada penilaian semacam sama teman. Itu gimana supaya proses penilaian itu tuh dapat efektif dan memang menilai keseluruhan, bukan hanya memiliki aspek medis saja. Kalau dari Amin, Oke, terima kasih Bu Eni. Penilaian. Masih ingat di awal masuk setiap semester kita itu pasti dilampirkan atau ditampilkan RDP. Di situ ada keaktifan masuk absensi, kemudian ada nilai tugas mendukung, kemudian ada UTS dan nilai UAS. Tentu seseorang guru itu mempunyai yang namanya batas atau tolak ukur sejauh mana, dan nilai itu ditentukan bukan dilihat secara objektif yang mentang-mentang ini kawan saya, ini keluarga saya bukan, tapi lebih subjektif. Kemudian masalah tentu seorang guru itu mempunyai batas atau tolak ukur. Kalau di sekolah itu ada yang namanya KKM, kriteria apa ya? Lupa. KKM, kriteria kelulusan maksimal minimal. Ya. Itu ada yang namanya KKM kalau di sekolah. Sama juga di kampus saya rasa tetap ada, sehingga guru atau dosen itu bisa memberikan penilaian kepada siswa. Nah, penilaian ini yang saya sebutkan tadi ada keaktifan, absensi, kehadiran, kemudian tugas baik itu kelompok atau individu, kemudian UTS dan UAS. Secara keseluruhan penilaian itu dilihat secara objektif. Objektif atau subjektif? Ya.
objektif kan? Ya. Subjek itu orangnya. Kalau aku sih subjek atau nilainya. Itu Objektif. tidak. Berarti Anda guru. Tapi dosen dari kan dia yang ngomong. Ya. Kalau aku iya. Kan diskusi. Berarti Anda prediksi berarti Anda. Bukan secara objektif. Dilihat siswa ini mempunyai kompetensi berapa. Jadi jangan asal memberikan nilai. Begitu. Anggap saja kita ini guru sudah menjadi guru dan memberikan nilai itu. Misalnya kompetensi dia di situ ada, anggap saja yang mencapai KKM 75. Tetapi kita memberikan nilai lebih, entah itu 80 atau 100 lah. Bisa, tetapi begitu dia sudah lepas atau keluar dari sekolah itu atau sudah lulus, yang menjadi pertanyaannya apakah dia itu bisa mempertanggungjawabkan nilai yang ada di rapor atau tidak sama. Itu yang harus kita perhatikan sebagai seorang guru. Kurang lebih begitu, apakah bisa diterima atau masih ingin dilanjutkan, silakan. Kan berbeda dari zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin kalau istilahnya kalau nggak naik itu nggak masalah naik kelas. Tapi sekarang kan harus naik kelas. Jadi ini misalnya nih, karena kan nilai dari kode ini 75, KKM ini 75. Si siswanya cuma dapat 65. Dan kali ini tuh udah lulus kan? Kalau itu dari segi penilaiannya. Nah, kalau dari Abim, apakah Abim tetap dinaikkan atau ada pertimbangan lain? Oke, terima kasih. Iya. Tentu saya punya pertimbangan lain, tapi tidak sebagai oh ini dekat dengan saya, tidak. Karena apa? Karena penilaian itu tidak hanya dilakukan di satu aspek. Nilainya puas, tidak mencapai KKM, tetapi kehadiran, tugas dan sebagainya itu bagus. Dari segi sikap, karakter siswanya itu baik. Itu ini menjadi pertimbangan. Seperti itu, dan akan tetap saya luruskan. Kalau misalnya siswanya itu kompetensinya bagus, nilainya bagus, karakteristiknya bagus, tapi kalau karakternya dia kurang agak berat gitu. Ini gimana sebagai guru Abim perhatian? Atau sebaliknya, kan ada orang banyak yang bagus, tapi nilainya kurang. Maaf ini maaf. Mantap. Begini, tentu ada perundingan di antara semua guru atau setiap guru. Anggap saja saya mengajar bahasa Inggris di kelas ini. Saya akan dan posisi saya di kelas itu sebagai wali kelas. Saya akan bertanya kepada semua guru yang mengajar di kelas tersebut, bertanya mengenai bagaimana perilaku dari siswa tersebut ketika guru-guru yang lain itu masuk di kelas itu. Anggap saja responnya negatif, tapi dari segi kehadiran, tugas, UTS, UAS dia bagus, tapi karakternya jelek. Saya juga akan mempunyai pertimbangan. Ini tidak subjektif, penilaian objektif. Untuk kita melihat beberapa aspek. Jadi jangan memikirkan oh ini jelek, oh ini buruk, tidak.
Jangan memandang seseorang itu hanya dari sebelah mata. Jangan hanya melihat buruknya, tetapi lihat juga apakah dia punya nilai yang positif. Tapi Bin, kalau misalnya itu melakukan pelanggaran yang berat, itu gimana? Kan karena di dalam sekolah ya, kan ada di poin. Kan ada itu, ya dia tidak pelanggarannya berat banget. Nah, dari segi sikap, emang dia nilainya lumayan. Itu gimana? Kalau Pelanggaran berat, anggap saja dia itu melakukan pelecehan di sekolah, bullying atau bullying sekarang. Bully, ya. Jadi, banyak ceritanya gimana? Balik ke gas. Oke. Waktu SMP saya main remat. Saya pernah ikut proyek. Saya membawa pindahan dari SMP 5 Senyaman, tidak jauh dari SMP 7. Jadi pemikiran saya pada saat itu, ketiga orang ini apa ya, bisa dibilang sosok anak. Sedangkan saya ini dengan gagah beraninya punya pemikiran, mereka ini harus dihabiskan karena sosokan di kandang orang itu. Jadi saya ikut menunggu di ujung kampung. Tapi waktu itu tidak terjadi sesuatu dalam itu karena ada beberapa cewek yang ikut di situ, jadi aman terkendali. Rasa tersinggung urusan sendiri. Jadi dari mereka kita ini profesi pendidikan seorang guru. Kesimpulannya sudah ada dan sama persis yang disampaikan tadi. Profesi guru itu kemampuan seorang guru untuk menerangkan ilmu. Apa sih guru itu? Guru itu adalah kompas, ibarat sebagai kompas yang mengubah pola atau perilaku siswa dan membentuk karakter siswa, agen perubahan. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.